Kak Bambang. Selamat Sabat untuk kita Selamat sahabat semua, Pak Yahya. Pak Untoro, Abang Budi, Pak Yahya. Sebelum kita mulai acara ibadah kita, baik kita akan menyanyikan lagu sekolah sahabat kita di doa lagu sahabatnya nomor 100. Bersungut-sungut karena Allah Bapa kita akan diamkan ribut. Tetaplah bersukacita, menyanyi dengan girang, rajin melakukan kerja kita dengan hati yang senang. Tangannya melindungi saat pencobaan. Hai, janganlah putus asa, ingatlah janji Tuhan. Tetaplah bersukacita, menyanyi dengan girang, rajin melakukan kerja kita dengan hati yang senang. Selalu girang umat Tuhan, tetap terang jalannya. Yang jahat kita tolakkan, yang benar kita cinta. Tetaplah bersukacita, menyanyi dengan girang, rajin melakukan kerja kita dengan hati yang senang-senang. Tuhan Bapa yang bersemayam di surga, kami mengucap syukur kepada Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari Sabat yang kudus ini Tuhan, di mana kami boleh menikmatinya Tuhan. Hari Sabat untuk bersekutu, untuk melakukan suatu. Oke, sebelum kita itu menunggu lagu spesial yang dari si Kesia, belum di ini bisa. Siapa tahu mungkin ada kita buka sedikit untuk ruang kesaksian. Untuk Pak Untoro, kita mulai Pak Untoro, ada kesaksian betapa besar kasih Kristus. Oke. Sebentar ya. Oke. Saya mau memberikan kesaksian sedikit aja. Saya bersyukur sama Tuhan karena betapa besar Tuhan baik sekali sama kita semua, bukan sama pada saya dan keluarga, pada ibu semua, bapak dan seluruh keluarga besar kita, juga kepada keluarga besar Pak Yahya, juga keluarga besar Eli dan semuanya. Puji Tuhan. Ya kan, kita lihat di sana banyak orang sakit, di luar kita sehat-sehat. Yang walaupun saya sakit, saya sekarang sudah sehat, sedikit sehat juga ya, cuma hanya tinggal panas dalamnya aja. Ya, puji Tuhan ya kan. Berikutnya adalah di saat kita lagi menunggu berkat Tuhan datang, banyak aja setan berkuasa, setan mengganggu. Masih ingat Daniel pasal 9 pada saat bangsa Yehuda di dalam pembuangan Babylon, Tuhan sudah menubuatkan bahwa Raja Kores akan mengeluarkan bangsa Israel dari pembuangan. Tapi Gabriel pada saat itu, pemimpin malaikat itu, datang kepada Kores dan dia mendapat tantangan. Ya kan? Yaitu iblis tidak mau ini rencana ini terlaksana. Akhirnya apa? Mikael atau pemimpin besar kita yaitu Yesus Kristus campur tangan langsung kepada Kores sehingga menang, dan Kores mengeluarkan titah bangsa Israel keluar dari pembuangan kembali ke Yerusalem. Demikian juga dengan
apa yang kita harapkan dari Pak Hans Wiryo ini, ya kan, pada saat sudah hari Kamis kemarin sudah setuju keluar, itu ada masalah lagi yang mana Departemen Keuangan itu KPK menangkap pejabat pajak korupsi ya, menerima korupsi ya, ya KPK itu. Sehingga apa? Mereka ketakutan sehingga Sri Mulyani ini marah-marah kepada stafnya semua. Ya, karena marah-marah harus cool down dulu. Jadi harus menunggu lagi, ya kan? Nah, itu ada aja. Karena makanya kalau kita berdoa, kita doakan supaya roh-roh jahat ini ya hilang. Biarlah Mikael atau Yesus pemimpin besar kita ini berkuasa atas seluruh pejabat-pejabat yang berwenang. Karena kalau si Hans Wiryo mau memaksakan kehendak kepada Departemen Keuangan, nanti mereka marah, emosi, jadi susah, sulit ya. Itu dia. Ketiga berikutnya adalah puji Tuhan yang mana kita selalu berdoa ada semacam apa namanya itu semacam sebentar ada semacam apa namanya pepatah mengatakan bahwa jangan putus-putusnya berdoa karena bila mana kita berdoa Tuhan akan menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Percaya nggak itu? Kita harus percaya dengan iman. Jika engkau berdoa Percaya. dalam namaku kepada Bapa dalam namaku dengan iman maka engkau akan mendapatkannya. Ada kan tertulis kan? Dan iya itu jadi minggu lalu tanpa saya duga saya dipanggil Iya. oleh suatu perusahaan besar, ya kan? Ini perusahaan konglomerat ini, yang mana mereka minta saya untuk mengurus tambang yang mereka tidak bisa, tambang batu bara, ya kan? Saya bingung, kenapa dia memilih saya, ya kan? Itu kan sudah rencana Tuhan, ya kan? Banyak orang pintar. Jadi pada saat sudah interview melalui Zoom, HRD-nya doktor ya, S3 ya, bahwa ini keluarga ini apa nih perusahaannya perusahaan besar dan keluarga, the Nin King ya. Dan mereka mengatakan mereka happy dengan saya, satu, saya anak Tuhan, orang Kristen. Karena mereka orang Kristen semua. Ya kan? Kedua, dia lihat resume saya banyak pengalamannya. Ya kan? Lalu saya diskusi dengan beliau, saya mengatakan bahwa memang banyak orang pintar, Bu, tapi sedikit yang jujur. Ya kan? Tapi puji Tuhan, Ibu apa perusahaan memilih saya. Saya bersyukur dan mereka juga sangat bersyukur ya karena mereka saya mau gitu kan. Nah, sekarang tolong doakan, ya kan? Nanti saya akan ketemu lagi sama mereka minggu ketiga, minggu kedua karena ini kan lagi COVID ya, mereka kan work from home ya kan. Langsung samaring satu ownernya, tolong doakan supaya apa? Mungkin ini rencana Tuhan bahwa saya harus menolong orang dari sini, ya kan? Kemudian saya berdiskusi sama Pak Hans Wiryo kemarin juga, itu dua hari lalu. Saya katakan kepadanya, ini mungkin jalan Tuhan supaya saya tidak bergantung juga kepada Hans Wiryo. Malah saya memberikan berkat buat dia. Dia kan ahli dalam trading batu bara. Jadi saya bisa sinergikan dengan dia trading batu baranya. Jadi kita kalau di batu bara kita produksi, kalau kita nggak punya outputnya atau tradingnya nggak percuma. Ya, jadi mau mengangkat dia juga untuk apa? Untuk lepas dari krisis sambil menunggu uangnya yang besar itu. Nah itu kita bisa gunakan lahan palaran yang di Samarinda itu. Ya, jadi tolong doakan ya semua berjalan lancar. Tolong doakan para owner-owner ini ya, karena apa? Setan juga bekerja seperti kepada Raja Kores loh. Ingat, ya. Jadi kita jangan istilahnya jangan terlalu yakin atau apa ya istilahnya bilang apa ya? Jemana ya. Ya, bahwa sudah diterima. Setan juga bekerja. Makanya kita minta tolong sama Tuhan Yesus supaya apa? Roh Tuhan bekerja di hati para owner-owner ini juga kepada HRD ini, Ibu Heni Ineke ini supaya berjalan lancar karena apa kalau Tuhan bekerja seperti Mikael bekerja kepada Raja Kores, Tuhan selalu menang, nggak ada yang kalah. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Nah, itu tolong doakan supaya saya bisa menolong banyak orang di sini, menolong semua umat Tuhan dan tolong doakan manakala itu berjalan, uangnya Hans Wiryo juga keluar ya kan, ministry kita bisa berjalan juga ya, semua berjalan. Itu bukan hanya saya bekerja juga. Nah, saya juga udah berjanji sama Tuhan bahwa second life yang diberikan kehidupan ini harus dilakukan dengan baik, khususnya dalam apa memperingati hari Sabat. Kita harus menginjil di sana, ya kan? Kita harus jadi contoh buat mereka, jangan kita ngikutin mereka. Kita harus jadi contoh buat mereka.
Misalnya pun kita harus masuk hari Sabat, kita ingat Tuhan Yesus memetik gandum, muridnya memetik gandum hari Sabat, Tuhan Yesus menyembuhkan muridnya orang sakit hari Sabat. Apa itu implikasinya buat kita? Artinya kalau kita berbuat baik pada hari Sabat, itu yang diinginkan Tuhan, bukan hanya ibadah-ibadah tapi hatinya tidak kudus. Ya, jadi sangatlah baik berbuat baik pada hari Sabat untuk menolong orang. Ya, nah nanti kalau misalnya suatu ketika saya harus datang pada hari Sabat, saya akan mengatakan kepada ownernya, silakan, saya akan membantu dengan sukarela, Bapak tidak usah menggaji saya. Ya kan, untuk hari Sabat itu, saya akan menolong dengan sukarela. Saya akan menyebarkan Injil Tuhan di sana tentang hari Sabat khususnya. Tolong didoakan. Demikian, terima kasih. Ya, makasih Pak Untoro atas kesaksiannya. Kesaksiannya ini mungkin bisa lagi untuk Pak Bambang, boleh menyaksikan betapa kasih Kristus pada hari Sabat ini. Pak Bambang, siapa tahu ada mau Ya. kesaksian. Ya, kesaksiannya sampai sekarang kita merasa diberkati oleh Tuhan, khususnya Joses, ya. Joses mengalami perkembangan yang baik, walaupun secara manusia Puji Tuhan. proses demi proses yang kita lalui itu ternyata tidak mudah ya, karena apa? Menuntut iman yang teguh seperti batu karang, kemudian menuntut kesabaran, karena dari hari ke hari yang kita lewati itu proses demi prosesnya itu sampai detik ini masih berproses. Kita lalui dengan bergantung kepada Tuhan, dan menjadi pegangan itu adalah firman Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Karena apa? Pegangan firman Tuhan baik untuk Joses dan kami adalah Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan terjadi baginya. Jadi, saya selalu berkata kepada Yesus, pikirkan yang positif. Kalaupun masih ada halusinasi, pikirkan yang positif. Karena positif yang thinking yang kamu pikirkan itu akan mempengaruhi seluruh tubuhmu, dan sandaranmu adalah dasar dari kamu melakukan itu adalah Markus 11:24. Karena kamu sudah minta, Papa sudah minta, Mama sudah minta di dalam Tuhan. Tidak perlu minta berkali-kali. 1 kali minta, 2 kali minta, percaya. Percaya kita telah menerimanya. Maka itu akan terjadi bagi Joses. Kita bilang ke Joses. Dan itu terjadi. Jadi kalau kita doa dan minta, kita harus percaya bahwa kita sudah terima. Itu benar-benar akan terjadi. Karena kita ingat zaman dahulu, apa yang membedakan orang tua zaman dahulu dengan sekarang? Kalau orang tua zaman dahulu, pepatah kata-kata mereka itu sangat bermakna, ya, sangat berkuasa gitu loh. Beda dengan sekarang, kita terlalu bergantung dengan teknologi ya. Dulu maling kundang, itu cerita-cerita rakyat, itu sebenarnya menggambarkan kenyataan pada zaman dulu bahwa setiap orang-orang tua kalau sudah berkata sesuatu, ya, itu bisa terjadi. Karena apa? Dia berkata dengan kuasa, dia berkata dengan iman, keyakinan bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi. Jadi pengalaman untuk Pak Untoro, untuk siapa saja, katakan saja, terima kasih Tuhan, saya sudah terima pekerjaan itu. Terima kasih Tuhan, saya sudah mendapatkan berkat itu. Jadi itu akan terjadi. Ya, Tuhan bilang, sesungguhnya jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatimu dan percaya bahwa apa yang kamu katakan itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Ya, saya pernah iseng-iseng sama istri saya naik motor, 1 pompa bensin. Dalam keadaan kita tidak punya bensin sudah mulai habis ya. Biasanya itu menyediakan bensin ya. Karena pompa bensin ini sering buka dan sering tutup. Saya bilang begini, ini jangan dicontoh juga, ini kurang baik juga nih. Saya bilang ke pompa bensin itu, mulai hari ini
kamu akan tutup terus, tidak akan pernah buka. Karena pada saat saya butuh, kamu tidak pernah ada. Gitu. Nah, sampai detik ini kami sering di Jombang lihat pompa bensin itu tidak pernah buka-buka. Sampai sekarang. Ya. Jadi, ada juga pengalaman seorang politisi, saya lupa namanya, politisi, dia anak seorang janda. Mereka hidup menumpang di sebuah rumah yang besar, tapi karena rumah ini diperebutkan oleh orang dan rumah itu dijual sehingga janda itu harus pindah dari situ dengan segala kesusahan dia. Janda itu berkata gini, mulai detik ini rumah ini tidak akan pernah laku dijual, akan seperti ini. Nah, pada waktu itu saya menonton di televisi, politisi itu memperlihatkan rumah ini. Dia sudah tua politisinya. Dia lihat ini rumah saya sejak kecil saya tinggal. Ibu saya pernah berkata bahwa rumah ini tidak akan laku dan akan terus kosong. Dan itu terjadi. Jadi kesaksian saya supaya menjadi kesaksian Bapak Ibu sekalian, bahwa apa yang kita minta, kita doakan, percaya saja bahwa kita sudah terima. Pasti itu akan terjadi dalam hidup kita. Katakan sesuatu yang baik, maka itu akan terjadi. Kira-kira demikian. Terima kasih. Makasih Pak Bambang. Memang benar kalau kita untuk berbicara dengan iman, dengan berdoa, pasti semua itu akan terjadi. Makasih Pak Bambang. Siapa tahu ada Pak Yahya mau ada kesaksian betapa besar kasih Yesus sahabat ini. Baik, terima kasih waktu yang indah pada sahabat ini. Saya turut terima kasih pada Tuhan Yesus yang pada sahabat ini kami secara pribadi dan keluarga masih bisa berkomunikasi, terlebih memuji nama Tuhan, ya, karena waktu kemarin sempat ada kejadian di mana anggota security ingin mengancam dan bahkan untuk membunuh jiwa saya, tubuh saya. Tapi puji Tuhan, dengan kuasa Tuhan dan berkat Tuhan, orang tersebut Tuhan kendalikan sehingga tidak membunuh jiwa saya, ya. Dan akhirnya tidak jadi membunuh, akhirnya dia pergi dan ke tempat temannya. Dan disitulah saya menyaksikan bahwa besar kasih Tuhan dan kuasa Tuhan terhadap pribadi saya secara pribadi, ya, dimana ancaman-ancaman untuk bunuh itu sangat-sangat menyedihkan bagi kami. Tapi dengan iman saya percaya Tuhan akan menyelamatkan. Itu sebagaimana Raja Daud pada waktu mau dibunuh sama Raja Saul, itu pun saya menyaksikan hal itu. Jadi saya merasakan akan kuasa Tuhan, ya. Waktu Daud mau dibunuh sama Raja Saul, itu sangat membuat iman saya lebih kuat lagi. Nah, ini seperti itu. Tapi biarlah dengan ini kejadian ini menjadi iman saya lebih kuat lagi dan lebih bergantung hanya pada Tuhan. Terima kasih. Saya dan pencobaan. Saya hanya katakan itu kepada anak-anak. Terima kasih, dan biarlah kesaksian saya ini, karena saya yakin dan percaya Tuhan selalu menjaga keluarga kami dimanapun kami berada, baik kepada Yahya di Kendal, baik kepada Yemima di Madura, dan kami di saat di sini juga. Dan biarlah menjadi kepujian dan menjadi kesaksian, tetap kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, menolong dan menyertai kita dimanapun kita berada. Terima kasih. Melanjutkan pelajaran kita pada sahabat ini yang dipimpin Pak Bambang. Waktu dan tempat silakan.
Sebelum kita memulai pelajaran sekolah sahabat kita, Pak Bambang, ya, kita mulai sebelum diskusi sekolah sahabat. ya, sebelum mulai kita berdoa dulu, kita berdoa dalam hati kita. Mari kita bertunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus menyertai kami, memimpin kami supaya kami boleh mengenal dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini berjudul melakukan hal yang tak terpikirkan, ya. Ayat hafalannya terdapat dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya percaya dan yakin Bapak dan Ibu sekalian sering membaca firman Tuhan yang terdapat dalam buku Yesaya 50, 51, 52, dan 53. Ya. Kalau saya sering memperkatakan firman Tuhan ini. Nah, yang dimaksud di dalam ayat tadi adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Saya coba flashback ke belakang, nanti mungkin saudara-saudara bisa tambahkan. Jadi zaman dahulu, sejak zaman Adam dan Hawa, pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan mengajarkan kepada Adam dan Hawa bahwa mereka harus mempersembahkan korban pendamaian, yaitu korban penebus salah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Terbukti kita melihat pakaian dari Adam dan Hawa itu kan terbuat dari kulit dari binatang, ya. Ini maksudnya. Jadi itu adalah lambang daripada pengorbanan Yesus yang sesungguhnya yang akan terjadi kemudian pada saat Yesus datang, pada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Bagaimana dia harus menderita, dia harus mati di kayu salib. Ya, semuanya adalah untuk menebus kita di dalam dari segala perhambaan dosa. Jadi pada waktu itu, kenapa Adam dan Hawa harus mempersembahkan korban bakaran? Tadinya Adam dan Hawa adalah anak-anak Allah yang tidak berdosa. Bersih, tidak ada dosa setitik noda pun di dalam hidup mereka. Tapi karena mereka telah jatuh di dalam dosa, maka biasanya hukum perang, seseorang yang telah dikalahkan itu akan menjadi hamba bagi yang menaklukkan. Dalam hal ini adalah iblis yang memenangkan perperangan melawan Adam dan Hawa, sehingga Adam dan Hawa menjadi budak mereka, menjadi hamba mereka, menjadi hamba dosa. Demikian juga Adam dan Hawa dan keturunannya. Tapi pada saat korban persembahan itu dipersembahkan kepada Tuhan, walaupun itu masih sebagai lambang, maka Adam dan Hawa tidak lagi menjadi hamba daripada iblis dan hamba dosa. Ya, disitulah fungsi daripada pengorbanan anak domba yang tidak bercacat celah adalah dia menjadi korban pendamaian karena dosa dan kesalahan kita kepada orang lain dan kepada Tuhan. Itu fungsinya. Nah, yang kedua, dengan kematian Yesus di kayu salib, ini yang kita harus pahami, kita mengerti, kita renungkan. Kematian Yesus di kayu salib itu dia menebus apa yang menjadi miliknya, yang mula-mula menjadi miliknya, ditebus kembali, dan yang tadinya dikuasai oleh iblis ditebus kembali oleh kematiannya di kayu salib.
Karena apa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Hukum Allah adalah sama sucinya dengan Tuhan itu sendiri. Sehingga tidak satupun yang layak dapat menjadi korban, termasuk malaikat sekalipun, yang layak adalah pencipta itu sendiri, Yesus itu sendiri. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Ini yang harus kita pahami. Yang kita renungkan. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi kematian Yesus, penderitaan Yesus, ya, yang ditulis oleh nubuatan yang ditulis oleh Nabi Yesaya, itu adalah benar-benar telah terjadi. Bagaimana Tuhan itu menebus kita yang tadinya kita adalah hamba dosa, hamba iblis. Kita tidak lagi menjadi kepunyaan mereka, tetapi kita adalah kepunyaan Tuhan yang dimiliki oleh Tuhan kembali dengan cemburu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita sadari ya. Coba kita ingat bagaimana Adam dan Hawa berdosa, yang menanggung dosa itu adalah keturunannya. Semua keturunannya. Jadi pada saat kita menjadi hamba dosa, ya, hamba iblis, maka kita menanggung kutuk dosa itu. Jadi begini saudara-saudara, kalau ada orang yang mengatakan, keyakinan yang mengatakan bahwa kita menanggung dosa keturunan daripada nenek moyang kita, itu bisa saja terjadi. Ya, jadi contoh ya, Bapak Ibu saya kan, orang nenek moyang kami ya, itu berawal dari mereka tidak memiliki kepercayaan mereka kepada Yesus. Ya. Tetapi setelah Bapak dan Ibu mereka percaya kepada Yesus dan dibaptiskan. Ini contoh ya. Kemudian memiliki anak-anak, cucu dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apabila ada masalah terjadi pada kita, ya, lalu orang mengatakan, wah itu karena kutuk nenek moyang, ya, itu karena kutuk nenek moyang. Oh, kamu miskin karena kutuk nenek moyang. Apakah kita percaya itu? Inilah inti daripada pelajaran kita, bahwa Yesus adalah korban penebusan dosa. Dia sudah mati di kayu salib, sehingga kita yang percaya kepada dia dan dibaptiskan itu tidak lagi menanggung kutuk dosa lagi. Ya, apa yang dilakukan nenek moyang kita berhenti sampai sini. Tapi kalau kita baca 1 Yohanes 4 ayat 1, di dalam 1 Yohanes 4 kita baca, saya lupa ayatnya, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang lahir dari Allah. Bapa yang telah memperanakan kita bukan seperti seorang lelaki yang memperanakan melalui istri. Kita lahir daripada Allah, kita diperanakan oleh Tuhan. Yang artinya kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, kita adalah menjadi hamba Tuhan, anak-anak Allah yang lahir dari Allah. Maka kita tidak lagi tidak lagi menanggung kutuk, ya, tidak menanggung hukuman lagi. Tapi kita adalah anak-anak yang lahir dari Allah, dan Tuhan dia yang lahir dari Allah, yaitu Yesus itu yang melindungi kita, maka si jahat tidak akan dapat menjamah kita. Berarti pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai anak-anak yang lahir dari Allah, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Pada saat kita berbuat dosa lagi, kita bukan lagi menjadi hamba Tuhan, tapi sudah kembali menjadi hamba iblis, dan kita bisa mewarisi kutuk itu, keturunan itu. Tapi pada saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti
kita tidak lagi menjadi hamba dosa dan kita tidak lagi menanggung kutuk. Itu yang kalau kita lihat slide ya. Orang yang tidak bersalah dipukuli, diludahi mukanya tetapi tidak mengeluh dan membela diri. Apa yang Anda lakukan jika Anda tahu bahwa ini terjadi karena kesalahan Anda? Yesus menderita dan mati agar kita dapat memiliki hidup. Dia memberikan dirinya sendiri untuk orang berdosa. Nabi Evangelis Yesaya menubuatkan hal itu dengan ketepatan yang luar biasa dan itu terjadi. Bagaimana Yesus itu digambarkan dalam Yesaya 53 kalau nggak salah. Itu rupanya buruk ya. Ini rupa buruk ini digambarkan bagaimana pada saat Tuhan menanggung memikul dosa kita di kayu salib, dia diludahi, dipukul, ya harus dimahkotai dengan mahkota duri. Tentunya kita bayangkan darahnya akan mengalir. Semuanya itu, ya itu mengartikan bahwa penderitaan yang dia tanggung itu adalah untuk menanggung segala sakit penyakit kita dan menanggung segala kesesaran kita. Jadi pada saat Yesus sudah mati di kayu salib, artinya selesai semua dosa-dosa kita, upah dosa kita, dia yang tanggung. Sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Ya, itu pelajaran yang saya ambil intinya pada pelajaran hari Sabat sore dan Minggu. Jadi Tuhan Yesus dihina, dibenci, pada akhirnya raja-raja akan melihat perbuatan Yesus dan bangkit memberi hormat. Kemudian fokus hari Senin. Puisi Yesaya jauh dari literatur lainnya. Ya. Intinya adalah bagaimana pencarian Allah yang tak terpikirkan untuk menyelamatkan satu ras yang telah tenggelam dalam dosa. Ya, bagaimana Tuhan itu rancangannya untuk menyelamatkan kita itu tak terpikirkan oleh kita. Dirinya sendiri menjadi korban penebus dosa buat kita. Jadi Yesus adalah korban penebus dosa. Korban pendamaian. Pengantara antara kita dengan Bapa kita di surga. Kemudian pada hari Selasa, apakah pesan khusus yang disampaikan dalam Yesaya? Nah, melihat penampakan muka Yesus dari luar yang sangat buruk, ya karena cambuk, mahkota duri, dan karena penyalipan, Yesus memikul dosa sehingga membuat anak manusia membuat anak manusia itu tidak seperti terlihat seperti manusia lagi. Benar-benar diperlakukan dengan hina sekali. Orang yang tidak berdosa, anak manusia tidak berdosa, dijadikan satu dengan orang-orang yang berdosa. Begitu hina sekali, begitu menderitanya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Ya, jadi kalau ada seseorang, kalau kita sudah hidup benar di dalam Tuhan Yesus, kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan hidup dalam kita. Lalu ada orang yang mengatakan, apabila kita mengalami suatu masalah, kita bilang, wah itu karena kutuk, itu nenek moyang dan sebagainya. No, tidak. Kita sebagai orang beriman, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan dibaptiskan dan kita tidak berbuat dosa lagi, maka kita tidak lagi menjadi hamba daripada iblis itu. Kita tidak, segala warisan kutuk apapun terputus di situ. Gantinya adalah kita apa? Menjadi hamba di Yesus. Kita menjadi berkat, kita menerima berkat daripada Tuhan kita. Fokus pelajaran pada hari Rabu. Apakah yang diajarkan kepada kita tentang kasih Allah? Sehingga ia rela melakukan hal ini untuk kita, meski harganya sangat mahal. Coba perhatikan, dari kemuliaannya ke salib dan dari salib ke kemuliaan. Ya. Di sini slide dikatakan hamba itu dimuliakan, ya. Kemudian penghinaan kepadanya, meskipun tidak bersalah dia dihukum dan mati.
Dia menderita bagi kita. Siapa yang percaya? Nggak akan ada orang yang bisa menerima ini. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, ini dasar iman kita loh Bapak dan Ibu sekalian. Ini dasar iman kekristenan kita. Ya, ini nggak akan mudah dipahami oleh saudara-saudara kita yang memiliki agama yang berbeda dengan kita. Nggak akan dipahami. Padahal ini kebenaran. Ini dasar iman kita. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, darahnya tidak tertumpah di kayu salib, percuma sekarang kita beribadah kepada Tuhan. Ya, tidak akan ada hasilnya. Sia-sia semua hidup manusia. Toh akan mati selama-lamanya. Ya. Manusia seperti itu aja. Tidak memiliki pengharapan. Yesus mati di kayu salib, darahnya telah tertumpah, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapa telah membangkitkan ia dari antara orang mati dan naik ke surga. Supaya apa? Orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan mengalami sama seperti apa yang dialami oleh Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah dasar iman rasuli kita. Kalau di Protestan, dia ada pengakuan iman. Kan? Ya karena ini dasar iman kita. Yang nggak dipunyai oleh orang-orang lain. Saya pernah mendengarkan kesaksian beberapa orang di YouTube yang membedakan antara penawaran iblis dengan penawaran Tuhan. Tuhan itu menawarkan hidup kekal dan damai sejahtera sukacita. Tetapi iblis, dia menawarkan ketakutan yang luar biasa. Takutnya luar biasa, tapi tidak damai. Tapi iblis tidak pernah menawarkan kepada kita hidup kekal. Tidak pernah iblis di mulut iblis itu keluar penawaran kepada kita semua hidup kekal. Ya, ini yang membedakan kita penawaran Tuhan dengan penawaran iblis. Tuhan melalui pekabaran baik yang dia sampaikan, melalui kematian di kayu salib, dia menawarkan kepada kita ya hidup kekal seperti yang dia alami, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Inilah ya betapa kasih Allah itu dia, Yesus rela dihina. Nah ini kasih Allah. Kasih Allah ya, kita bayangkan ya. Dari kemuliaan ke salib dan dari salib ke kemuliaan. Berarti kan tadi ayat yang tadi kan yang sudah saya sampaikan, karena begitu besar kasih Allah. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan kita. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi dia merendahkan serendah-rendahnya untuk menyelamatkan kita. Dia rela dihina, rela disiksa, rela diludahi, rela dicaci maki, menuju ke salib, ke kematian. Ya. Tapi setelah dia mati, dia bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga dari salib ke kemuliaan. Jadi kasih Allah itu tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Siapa yang bisa ada lagu yang menggambarkan tentang kasih Allah? Itu kan lagunya kan laut pun tidak dapat menggambarkan betapa besar kasih Allah itu akan dunia ini. Siapa yang bisa menggambarkan Bapak dan Ibu sekalian? Pasti kita semua sepakat. Sulit menggambarkan kasih Allah. Bahkan kalau kita merenungkan ini, bagaimana kasih Allah ini yang dia berikan kepada kita bisa menangis. Ya, bisa menangis. Kenapa? Apa yang membuat saya, jadi begini kesaksian. Kalau kita orang Jawa kan dulu biasa orang tua kita kan agamanya kan ngejawen ya, aliran kepercayaan.
Mereka belum mengenal Yesus. Biasalah mereka. Kalau zaman dahulu kan orang harus punya pegangan ilmu lah ya. Nah, dalam pegangan ilmu itu mereka apa? Biasanya mereka mengikat perjanjian dengan iblis. Ya kan? Ya, kita belum lahir, kita nggak tahu, nenek orang tua kita juga, nenek moyang kita juga nggak ngerti itu kan. Konsekuensinya terhadap keturunannya seperti apa. Mungkin mereka berhutang darah, berjanji kepada iblis, ya. Nah, itu yang terjadi pada kita. Tapi pada saat kita menerima Yesus, cucunya, anak-anaknya, maka semuanya itu apa? Sudah digenapi oleh Yesus. Perjanjian itu sudah digenapi oleh Yesus. Iblis yang menuntut kematian, janji daripada nenek moyang kita, itu sudah digenapi Yesus di kayu salib. Maka kita, anak-anaknya yang percaya dan dibaptis dan hidup tidak berdosa lagi, itu artinya tidak berdosa lagi, maksudnya bukan kita nggak berdosa lagi. Maksudnya kita tidak melakukan perbuatan dosa. Itu kita tidak lagi hidup kita dalam kuasa iblis lagi. Tidak, saudara-saudara. Itulah yang membuat saya semangat, ya, yakin bahwa hidup kita ini sudah punya Tuhan. Kita ini anak-anak Allah. Kita ini anak-anak yang lahir dari Allah, yang telah mengalahkan dunia, ya, oleh iman kita. Dunia ini apa? Dunia ini adalah sakit penyakit, segala masalah kita. Iblis adalah tuannya, ya, ketidakmustahilan, ya, roh-roh dunia ini. Makanya ada dibilang, firman Tuhan mengatakan bahwa roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar dibandingkan dengan roh-roh dunia. Kita telah mengalahkan dosa, telah mengalahkan iblis, telah mengalahkan nabi-nabi palsu oleh karena iman kita kepada Tuhan. Nah, ini dia, yang tidak bersalah menderita. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan ini dinyatakan? Dalam Yesaya 52:13, hamba itu ditinggikan dan dimuliakan, namun sesuatu terjadi secara tiba-tiba. Dan hamba itu menjadi buruk. Ya. Ya kan? Saya nggak bisa baca ini berikutnya nih karena ini tertutup tulisan. Hamba ini tidak bercacat tetapi masih menderita. Mengapa banyak orang tidak bersalah menderita? Hal ini tetap menjadi pertanyaan. Pertanyaan penting adalah, mengapa banyak orang yang tidak bersalah menderita? Hal ini tetap menjadi pertanyaan. Kalau saya baca dalam buku Mazmur, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan itu semua dari itu semua. Nah, kemalangan orang benar banyak, Pak Yahya. Banyak, tapi Tuhan melepaskan itu. Itu berita baiknya. Tapi kemalangan orang fasik, selesai. Begitu dia malang, selesai. Punah dia. Kalau orang benar, jatuh, dia bangun lagi. Jatuh, dia bangun lagi. Tapi orang fasik, kalau kita lihat, kita lihat kok lebih kayaknya hidupnya senang, ya, lebih sejarah, ya. Tapi sekali jatuh, Tuhan menimpakan hukuman kepada mereka, tidak bangun-bangun lagi. Tapi kalau kita, kemalangan banyak, iya, tapi Tuhan melepaskan kita satu persatu dari kemalangan itu. Nah, siapa yang mau percaya apa yang dinubuatkan? Saudara dan saya? Ya, kita yang lain mana percaya? Mereka yang percaya akan mengalami kekuatan penyelamatan Allah. Tetap tangan yang sama yang membebaskan Israel dari Mesir akan membebaskan setiap orang yang percaya dari kematian. Apakah engkau percaya? Saya menjawabnya, saya percaya. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Allah bukan orang-orang yang lemah. Bukan orang-orang yang tidak berdaya. Ini pengalaman dari Pak Yaya yang begitu membuat kita shock semua ya. Saya juga kaget terus terang Pak Yaya. Saya juga turut prihatin. Pak Yaya sudah kita anggap sebagai saudara kita, keluarga kita. Tentunya persoalan Pak Yaya bukan persoalan Pak Yaya dan Bu Yaya saja, tapi kita juga. Itu saya bawakan doa tengah malam juga untuk keselamatan Pak Yaya.
Tapi percaya Pak Yaya, saya yakin bahwa Tuhan Yesus melindungi Pak Yaya, ibu dan anak. Saya percaya. Karena apa? Iman kita lah yang menyelamatkan. Nah, pelajaran hari Kamis. Apakah artinya bahwa kehidupan hamba menjadi korban penebus salah? Korban untuk, jadi Yesus adalah korban untuk mendamaikan ya, kesalahan yang disengaja terhadap orang lain. Jadi ini saya baca di slide ini kebetulan ditampilkan oleh Pak Untoro. Yesaya 53 ayat 5. Dia menderita bagiku, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Coba kita renungkan ya. Renungkan. Awal dari dosa kita adalah apa? Karena pemberontakan kita. Karena pemberontakan kita, Yesus itu tertikam karena pemberontakan kita. Pemberontakan kita kepada Tuhan tentunya. Kepada hukum-hukum Tuhan. Nenek moyang kita yang memberontak. Tuhan Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ya, karena kejahatan kita. Kejahatan apa ini mulai? Macam-macam. Perzinahan kepada ilah-ilah lain, yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yang dilakukan oleh kita sendiri. Jadi ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita sudah ditimpakan kepada Tuhan Yesus di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita disembuhkan dari sakit rohani, kita disembuhkan dari sakit jasmani. Ini berita yang tadi dibilang. Percayakah kita? Ini iman kita. Kita harus percaya. Ya, kita harus percaya. Allah memberi kita seorang anak, raja damai. Namun mereka berperang melawan dia. Dia diadili tanpa alasan. Dia dihukum seperti penjahat, meskipun dia tidak pernah berdosa. Dan dia dianiaya. Siapakah musuhnya? Siapakah yang melakukan ini? Jawabannya atas pertanyaan ini jelas. Kita semua melakukannya. Karena kasih Allah, Mesiasnya akan memilih untuk menderita. Dia akan memilih untuk menderita untuk mencapai yang tidak terjangkau. Dan yang tidak terjangkau adalah kita. Tuhan Yesus bisa saja menghindar dari ini semua. Karena dia adalah Allah. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia menjalaninya itu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari hamba dosa, dari tuan kita yang lama, yaitu iblis. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita bukan lagi milik iblis. Kita adalah anak-anak yang lahir dari Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang mengalahkan dunia ini oleh iman kita. Dan anak-anak yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dia yang lahir dari Allah melindungi kita, Yesus itu. Dan si jahat tidak dapat menjamah kita. Itu kalau kita baca di 1 Yohanes 4. Jadi inti daripada pelajaran kita, sebelum Bapak Ibu tambahkan, adalah tuntutannya adalah kita diharapkan dapat mengetahui dan memahami penggenapan nubuatan Nabi Yesaya tentang Yesus yang adalah Tuhan dan penebus kita. Jadi kita diharapkan oleh Yesaya, oleh firman Tuhan, dan dengan kita mengetahui, kita boleh mengetahui bahwa nubuatan Nabi Yesaya itu telah digenapi oleh Tuhan Yesus kita sebagai apa? Tuhan dan penebus kita. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, intinya kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita bukan lagi milik dosa, hamba dosa. Kita bukan lagi milik iblis. Kita telah menjadi milik Tuhan, yang dimiliki oleh Tuhan dengan sempurna. Jadi kita aman, Bapak dan Ibu sekalian, saudara sekalian. Ya. Kedua, apa yang diharapkan dari pelajaran ini, dari firman Tuhan, yaitu kita bisa merasakan betapa pentingnya mengetahui kasih Allah ini. Ya, makanya Bapak dan Ibu sekalian, kita harus mengasihi sesama manusia karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah yang tidak terbatas.
Bahkan laut, langit pun tidak dapat menggambarkan kasih Allah itu. Bagaimana caranya kita memahami? Yaitu kita melakukan perenungan. Paling enak itu merenungkan tentang pengorbanan Yesus ini di kayu salib pada tengah malam. Saya kalau merenungkan ini, saya jadi apa? Jadi kuat saya. Saya jadi tidak takut lagi. Saya tidak terombang-ambingkan lagi. Kalau saya merenungkan bagaimana Yesus mati di kayu salib menebus dosa kami, kami telah ditebus, kami tidak lagi menjadi hamba iblis, hamba dosa. Iblis telah bertekuk lutut di bawah kaki Yesus, maka kita akan kuat Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan kuat menghadapi semua musuh-musuh kita di dunia ini. Karena kita masih hidup di dunia. Kita adalah anak-anak raja yang masih hidup di dunia. Karena Tuhan akan melindungi kita. Intisari yang ketiga yang kita harus pahami atau kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Komitmen kita Bapak dan Ibu Saudara. Komitmen kita untuk hidup sebagai seorang hamba Allah yang meneladani kehidupan hamba dari Yesus Kristus yang penuh rendah hati. Ya, mau menanggung dosa walaupun dia tidak berdosa sekalipun. Jadi nanti di sorga nanti saya pastikan adalah orang-orang yang rendah hati semua. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang hebat-hebat nabi-nabi di surga, dia tidak akan pernah bilang, oh karena saya, karena saya, karena saya, karena saya. Karena aku. Oh tidak. Semua akan berkata, karena Yesus. Karena Yesus. Ini saya sudahi, ini saya baca dulu nih dari Pak Untoro. Kristus bukannya tidak peka terhadap hinaan atau celaan. Dia merasakan semuanya dengan sangat pahit. Dia merasakannya jauh lebih dalam dan benar-benar mengetahui daripada penderitaan yang dapat kita rasakan. Karena sifatnya lebih mulia dan murni dan suci daripada manusia berdosa yang untuknya dia menderita. Dia adalah yang mulia di sorga. Dia setara dengan Bapa. Dia adalah panglima dari malaikat. Namun dia mati untuk manusia. Kematian yang di atas segalanya ditutupi dengan hinaan dan celaan. Oh, semoga orang-orang yang tinggi hati menyadari ini. Oh, semoga mereka memahami makna dari penebusan dan dengar. Bisa. Jadi pelajaran ini sungguh luar biasa ya kan. Ini inti dari hidup kita. Yaitu di balik penderitaan dalam di ibarat bangsa Yehuda, Israel, Yesaya pasal 1 sampai 39. Tapi Yesaya pasal 40 ke atas ada sukacita, ada pengharapan. Yaitu apa? Dinubuatkan oleh Nabi Yesaya akan lahir seorang apa? Dari tunggul Isai, dari keturunan Daud, yaitu apa? Yesus Kristus. Ya kan? Yang seperti tadi saya sebutkan tadi, bangsa Yehuda atau Yahudi kembali dari pembuangan, kembali ke Yerusalem. Dan kalau kita lihat, saya tadi malam baca lagi Matius 1 ayat 1 silsilah Tuhan Yesus. Itu semua sangat berkaitan. Jadi pada saat bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem, ya kan, itu dipimpin oleh Zerubabel, yaitu gubernur yang dipilih oleh Raja Babel, Raja Medo Persia, Kores ya. Nah dari Zerubabel ini ada nanti keturunan Yesus terus sampai ke bawah, ya kan? Sungguh luar biasa apa ya? Tidak ada seorang sahabat yang mau mengorbankan nyawanya bagi sahabatnya. Inilah Tuhan Yesus, ya kan? Nah orang tetapi bangsa Yahudi itu menganggap bahwa keselamatan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu adalah seorang raja yang datang seperti Raja Daud. Kita tahu bahwa kerajaan Israel bersatu sebelum terpecah itu makmur di zaman era masa Raja Daud, ya kan, menguasai banyak wilayah. Tetapi setelah mereka berpisah, mereka menyangka bahwa raja yang tunggul Isai itu yang dinubuatkan oleh singa Yehuda itu adalah seorang raja seperti Raja Daud yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Kalau kita lihat sejarahnya pada zaman Romawi kan ada satu pemberontakan Yahudi ya yang dipimpin oleh orang-orang Zelot ya kan. Jadi kalau ada namanya muridnya Yesus yang Matius orang Zelot itu semua pemberontak kepada
Romawi itu, ya kan? Nah, itu kita lihat, jadi mereka berharap bahwa mereka akan dibebaskan oleh apa? Raja yang lahir ini, yang sudah dinubuat oleh Nabi Yesaya ini, untuk membebaskan apa orang-orang Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi saat itu, ya kan? Tetapi sangat disayangkan harapan mereka sirna. Kenapa? Karena tadi sudah diterangkan dalam pelajaran oleh Pak Bambang bahwa Yesus lahir ini sebagai orang yang menderita, orang yang lemah, ya kan? Dari seorang Yusuf tukang kayu dan Maria. Tidak disangka. Kecuali semua orang Yahudi ini, ya kan? Bagaimana anak Yusuf ini, Maria ini mau membebaskan bangsa yang sedang dalam penjajahan Romawi dengan orang yang dari tukang-tukang kayu. Sama dulu waktu orang-orang pada merendahkan Jokowi, seorang tukang mebel. Nah begini sama. Sehingga mereka nggak menganggap Yesus. Tapi luar biasa kuasa Tuhan ini ya. Tuhan datang sebagai seorang hamba, menderita. Bahkan kalau kita lihat lagunya itu ya, nanti saya bisa setel tapi nanti lain kali aja. Dari pada saat Yesus mau disalib itu ke arah bukit Golgota itu, dia harus apa? Memikul salibnya sendiri. Sebelum orang apa Simon orang Kirea ya itu datang untuk menolongnya. Dia memikul salib, diejek, dicambuk dengan cambuk yang apa isinya itu baja itu apa? Nancep ke siram cuka. Ya kan benar-benar menderita. Dia adalah anak Allah. Kalau dia berkata kepada malaikatnya untuk melindungi dia bisa. Orang banyak memaki-maki dia. Kalau engkau memang raja, bebaskan dirimu. Jangan kami. Dirimu saja tidak bisa dibebaskan. Nah itu diejek. Tapi kita lihat ya, tidak ada satu kata pun dari apa Tuhan yang keluar apa kata apa balas dendam, kata makian, kata sumpah, diejek, disumpah. Jadi Yesus seperti anak domba yang digiring kepada apa? Pembantaian. Anak domba. Kita tahu anak domba itu menurut loh. Nggak membantah. Nah ini dia sungguh luar biasa. Ya kan? Garis besarnya di sini. Tidak ada seorang sahabat yang mau mengorbankan nyawanya bagi sahabatnya. Kecuali hanya Yesus. Tidak berdosa. Mati karena dosa kita. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Kita yang berdosa. Tuhan Yesus tidak berdosa. Tetapi oleh darah Tuhan Yesus, kita selamat semua. Bagi orang yang percaya. Tapi sangat disayangkan, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang sudah bersatu kembali setelah zaman Romawi ini, mereka tidak percaya. Kau menyelamatkan dirimu sendiri tidak bisa, gimana menyelamatkan kami? Berkata gitu kan. Makanya di kayu salib dipalang Indri kan, inilah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Itu pengejekan. Itu sungguh luar biasa. Tetapi kita semua tahu berkat pengorbanan Tuhan Yesus kita hari ini semua selamat. Bagi kita yang semua percaya kepada Tuhan Yesus, itu sungguh luar biasa pelajaran ini. Jadi Tuhan tidak pernah mengabaikan umat-umatnya. Janji keselamatan itu selalu ada. Ya kan, walaupun bangsa pilihannya yaitu Israel atau Yehuda itu menyembah berhala, dan memang pada tahun 34 setelah Masehi itu ditolak secara bangsa pada saat Stefanus mati dirajam. Ya, tetapi kita sebagai bangsa Israel modern kita diterima. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kita tahu semua itu. Jadi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan selamat. Itu dia. Ini intinya, ini sangat luar biasa ya. Jadi Tuhan datang sebagai seorang yang hina. Tadi dijelaskan tampangnya saja nggak dianggap. Nggak digubris. Tidak seperti artis. Tidak seperti raja. Tidak seperti pangeran. Miskin di kandang domba. Lahir. Tapi oleh darahnya kita selamat. Jadi pengorbanan Tuhan Yesus ini diumpamakan seperti seorang perumpamaan, seperti Yesus katakan. Ada seorang raja atau Tuhan yang mempunyai kebun anggur. Dia pergi keluar negeri atau keluar kota, tapi dia menitipkan kebun anggur itu kepada hamba-hambanya. Tetapi setelah tuannya itu pergi, hamba-hambanya itu mengolah kebun anggurnya dan bersekongkol. Marilah kita bunuh dia punya
hamba-hamba Tuhan ini. Supaya apa? Kebun anggur ini jadi milik kita. Manakala Tuhan itu datang sudah tidak ada. Akhirnya dibunuhlah hamba-hambanya itu. Ya kan? Yang bekerja oleh tuannya itu. Nah, tetapi tuannya ini tahu bahwa hamba-hambanya dibunuh. Akhirnya dikirim ke nomor 2, nomor 3 tetap dibunuh. Akhirnya Tuhan ini mengatakan, biarlah aku kirim anakku. Mungkin dengan anakku kirim anak tunggalku, maka mereka akan menghormatinya sebagai seorang pemilik kebun anggur itu. Tetapi apa daya, pada saat dikirim anaknya, hamba-hamba yang bekerja di kebun anggur itu malah apa? Membunuh anak itu. Mereka pikir, inilah warisan pewaris kebun anggur ini. Baiklah kita bunuh dia supaya kita dapat kebun anggur itu. Dibunuhlah anaknya itu, anak tunggal itu. Sama ini. Tuhan mengirim nabi-nabinya sebelumnya kepada bangsa Israel, kepada kita semua. Tetapi apa? Dimusnahkan, dibunuh, disiksa, dianiaya, mati semua. Akhirnya apa? Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai seorang hamba. Supaya semua selamat. Tetapi apa? Dibunuh juga, disalib juga. Nah itu dia. Ini suatu pengorbanan Tuhan Allah yang tidak terukur, tidak ada pun bisa mengukur. Bahkan dalam lagu dikatakan kasih Allah itu jikalau pena itu tinta air laut itu tidak akan habis itu air laut itu. Langit itu tidak akan cukup menceritakan kemurahan Tuhan ini yang mati buat kita. Itu dia. Jadi ini sungguh luar biasa. Itu saya pikir itu tambahan dari saya. Demikian. Terima kasih. Pak Bambang lanjutkan. Baik. Yang Pak Yaya mungkin. Terima kasih Pak Untoro sudah menanggapinya. Pak Yaya. Ya, artinya saya tambahan sedikit. Jadi artinya bahwa kalau Yesus sebagai hamba itu mengorbankan kehambaannya untuk apa? Menebus kita dari dosa. Jadi supaya kita bebas dari hamba dosa. Jadi kalau kemarin kan kita sudah dikasih penjelasan bahwa hamba yang tidak berdosa dibuat dosa. Tapi kita hamba yang berdosa dilepaskan dari dosa. Itu merupakan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita sebagai umat manusia yang berdosa. Ya. Jadi kita perlu terima kasih sama Tuhan Yesus yang sudah memberikan kasih-Nya yang besar bagi kita. Amin. Baik, terima kasih Pak Yaya. Dari Bu Yaya dulu. Pas. Dari Yemima. Nah, nggak ada. Ibu Seli. Pas dulu Pak Bambang, lanjutkan. Baik. Jadi, saya rasa cukup jelas ya pelajaran kita tadi sudah digambarkan oleh Pak Untoro, Pak Yahya, bahwa Tuhan Yesus kita itu adalah korban penebus dosa kita. Jadi, harapan kita, harapan firman Tuhan yang sudah kita sampaikan sekarang ini adalah mari kita renungkan ini. Renungkan, selalu kita renungkan. Percaya deh, mudah-mudahan pengalaman saya boleh menjadi pengalaman Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita sering merenungkan ini, kita akan menjadi kuat. Ya. Hidup kita akan penuh dengan kuasa. Saya kalau susah, saya bilang begini. Waduh, saya renungkan, saya pikirkan, Yesus memikul salib, menebus dia mati, dia menanggung derita, dicambuk ya. Dicambuk tadi yang katakan Pak Untoro bukan sembarang cambukan saja, cambukan kuda, tapi cambukan yang kalau cambukan tentara Romawi itu seperti apa sih ya? Itu kan ujung-ujungnya ada
semacam pelor-pelornya apa yang tajam-tajam itu kan. Ya makanya dibilang merupa rumah, kalau kita baca Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 itu akan terlihat jelas rupanya sangat buruk. Seorang anak manusia tidak terlihat lagi seperti anak manusia. Nah, untuk apa itu dia lakukan Bapak dan Ibu? Karena kasihnya, cintanya yang besar kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, kita ini bukan lagi menjadi hamba iblis, tapi kita sudah menjadi hamba Tuhan Yesus, menjadi kepunyaan Tuhan kembali, sehingga kita itu dimiliki oleh Tuhan dengan cemburu. Jadi kalau sampai kita berbuat jahat lagi, berbuat dosa lagi, kita kembali lagi kepada kehidupan yang lama, maka Tuhan sendiri sebagai pemilik kita yang sudah menebus kita akan menghajar kita. Tapi karena cintanya dia menghajar kita. Ya, supaya apa? Kita bertobat. Kita akan coba kita lihat perjalanan bangsa Israel sampai kepada raja yang terakhir di mana dia harus dibawa ke pembuangan ke Babel. Ya. Lalu dibebaskan oleh Tuhan melalui orang yang diurapinya Kores. Ya, diizinkan oleh Tuhan membangun Ka'bah kembali pulang. Itu semua adalah apa? Pelajaran buat kita bahwa kalau kita meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita bertobat kepada Tuhan, kembali kepadanya, ya, dia akan mengasihi kita luar biasa dan dia akan dia akan menyelamatkan kita, akan menebus kita. Kenyataannya kan Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal itu yang telah menjadi Tuhan dan penebus kita. Ya, jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan dan penebus dosa kita. Kita sudah ditebus ya, garis bawahi kita sudah ditebus, kita sudah bukan lagi milik hamba dosa. Kita harus renungkan itu. Kita harus renungkan kasih Allah itu yang begitu besar. Bahkan langit dan lautan pun tidak dapat menggambarkan kasih Allah yang begitu besar itu. Ya. Terus ketiga, aplikasinya adalah kita harus belajar dari Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan yang taat. Ya. Dia telah meneladani kita. Kita harus membuang jauh-jauh ke roh tinggi hati yang ada pada kita. Tapi kita belajar menjadi sama serupa dengan Tuhan Yesus yang pertolongan Roh Kudus, kita menjadi rendah hati. Karena nanti di surga adalah orang-orang penduduk surga yang penghuninya itu adalah orang-orang yang rendah hati. Tapi hebat-hebat semua. Hebat-hebat ya. Kesaksian-kesaksian mereka itu akan hebat-hebat semua. Tapi mereka tidak akan menyombongkan dirinya ya. Karena mereka adalah orang-orang yang rendah hati semua. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga ini kalau kita percaya itu bermanfaat ya. Bermanfaat bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita supaya kita kuat bahwa anak-anak Tuhan itu bukan anak-anak yang lemah, bukan anak-anak yang tidak berdaya ya. Boleh orang mengancam sana, mengancam sini ya. Boleh orang mengirimkan macam-macam kepada kita, tapi kita anak-anak Tuhan bukan anak-anak yang lemah. Tuhan Yesus melindungi kita. Si jahat tidak dapat menjamah kita. Karena dia sudah menebus dosa kita. Kita bukan lagi milik Tuhan, tapi akan dilindungi. Kita akan dijaga seperti apa? Menjaga biji matanya. Ya, Tuhan menjaga kita seperti menjaga biji matanya. Kita berharga di mata Tuhan. Ya, asalkan kita taat seperti Yesus, tidak berbuat dosa lagi. Ya, tidak mengulangi kesalahan yang sama yang pernah kita buat mendukakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk menutup perjalanan sekolah sahabat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran sekolah sahabat yang begitu luar biasa sekali Tuhan. Yang mengajak kami merenungkan, memikirkan kembali betapa sangat besar kasih-Mu Tuhan kepada kami. Bagaimana Engkau menderita untuk kami. Engkau rela dihina, direndahkan, dicambuk, dimahkotai duri, disiksa, dicerca untuk menebus kami Tuhan. Sehingga kami
tidak lagi menjadi hamba daripada iblis, tidak lagi menjadi hamba dosa. Kami telah menjadi hamba-Mu Tuhan, anak-anak Allah yang lahir dari Allah, yang mewarisi pusaka Yakub, berkat-berkat Tuhan, yang mewarisi kerajaan surga dan hidup yang kekal. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat El Shaddai. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Baptiskan kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga anak-anak kami sendiri, orang tua kami, mengalami kebangkitan kerohanian yang sangat luar biasa. Sehingga hidup kami bukan lagi hidup kami menuruti keinginan kami, tapi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati acara ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Kembali ke Bu Seli. Makasih Pak Bambang. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan berharta yang berharga. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya.
Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan dan sekaligus tutup sekolah sahabat. Maha besar Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami umat-umat Tuhan di sini menyampaikan segala pujian dan syukur oleh karena kasih Bapa yang tak terhingga. Darah Tuhan Yesus sudah selamatkan kami semua. Kami mengucap syukur juga karena kehadiran Roh Kudus Tuhan di acara berbaktian untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk segala hal. Malaikat Tuhan sudah melindungi kami dari kuasa-kuasa kegelapan, dari segala bahaya, segala penyakit, segala bencana dan malapetaka. Dan kami mengucap syukur atas kehidupan, atas kesehatan, khususnya pada hari Sabat Tuhan. Tuhan memberkati kami. Bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan Surga, terima kasih Tuhan Kau sudah memberikan berkat bagi kami sepanjang hari Sabat dan sepanjang 6 hari minggu bekerja yang sudah kami lalui hingga pada hari Sabat ini kami boleh bersama-sama berkumpul bersama melalui online untuk berbakti memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada Sabat ini kami mau dengar firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Sekali biarlah Tuhan berkati, biarlah firman-Nya akan dibawakan nanti boleh menjadi berkat bagi hamba-Mu semua di Jemaat Kasada ini, dan juga menjadi berkat bagi iman percaya kami semua untuk kami tetap setia tekun sampai kedatangan Yesus jumlah kali. Tuhan, kami yang mana pada saat ini mohonkan suatu permohonan, biarlah Tuhan dengar permohonan kami, yang mana pada saat ini kami berdoa buat kesehatan bagi seluruh jemaat di El Shaddai. Biarlah dengan kesehatan ini boleh semua merasakan akan kasih Tuhan, sehingga kami boleh tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih Tuhan juga kami berdoa buat usaha daripada Pak Ontor dan Mbak Hans, biarlah Tuhan berkati, biarlah nantinya juga boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dan biarlah dan juga orang lain, dan ini pun boleh menjadi terang kecil sehingga banyak jiwa yang boleh diselamatkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak yang mana pada saat ini akan menghadapi ulangan tengah semester. Biarlah Tuhan berkati agar mereka pun boleh dapat akan berkat Tuhan, pandaian dari surga, sehingga mereka pun boleh bisa mengerjakan soal ulangan dengan baik, jadi berkat bagi anak-anak dan nama Tuhan dipuji. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa anggota yang lain yang tidak bersama kami, biarlah Tuhan berkati dengan berkat yang sama pada saat ini, pada Sabat ini, dan biarlah itu juga mereka juga akan merasakan akan berkat pada Sabat ini. Tuhan, sepanjang hari Sabat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami hanya mohon kepadamu kehendak-Mu yang jadi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam hati masuklah ya Tuhan Yesus, masuk sekarang dan tinggal senang dalam hati.
Yesus. Baik, kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Ibu Seli. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selamat sahabat. Untuk kita Selamat sahabat. semuanya, firman Tuhan pada sahabat ini, saya tidak akan lama-lama, karena sekarang sudah hampir jam 12. Firman Tuhan pada sahabat ini, saya ambil dari Mazmur 127, ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sekali lagi saya bacakan, Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kalau kita baca Mazmur 127, satu pasal itu adalah tentang berkat Tuhan pangkal selamat. Ya, judul besarnya adalah berkat Tuhan pangkal selamat. Di sini kalau saya baca Alkitab, saya lihat bahwa Tuhan itu menginspirasikan orang yang menulis setiap ayat ini itu benar-benar sempurna. Dalam arti bahwa bukan kata-kata yang tanpa ada makna, bukan kata-kata yang sia-sia. Saat kita baca Mazmur 127 ayat 4 ini dikatakan bahwa anak-anak panah di tangan pahlawan. Kalau saya bayangkan anak panah, kalau saya yang main, saya pernah waktu lagi pernah kesempatan untuk nginep di puncak, dan di dekat villa tempat saya nginep itu ada sebuah tempat untuk bermain panahan. Ya, jadi saya dan anak-anak waktu itu ada beberapa kerabat juga, kami main sama-sama. Karena kami nggak punya pengalaman, jadi ya saat main panahan itu anak panahnya kemana-mana, gitu, anak panahnya kemana-mana. Nah, tapi di sini dikatakan di ayat Mazmur 127 ayat 4, anak-anak panah di tangan pahlawan. Kalau kita bayangkan seorang pahlawan, itu adalah seseorang yang kalau saya bayangkan pahlawan itu berarti orang yang memang sudah terlatih, orang yang gagah, orang yang terlatih, orang yang benar-benar dipersiapkan. Nah, kalau seorang pahlawan yang menggunakan, dan namanya pahlawan, itu berarti memang dia sudah bukan hanya dibilangnya prajurit, bukan hanya dibilangnya tentara, tetapi pahlawan berarti seorang yang menang, seorang yang berhasil, ya, melewati peperangan. Berarti dia orang yang hebat, yang pasti kalau misalnya dia memanah itu tepat pada sasaran. Kalau kita main panahan kan tuh ada sasarannya itu, targetnya itu yang bulat-bulat itu kan, bulat yang di tengahnya kayaknya kalau misalnya bisa anak panah itu menancap di target yang paling tengah, itu berarti orang udah hebat banget. Nah, seorang pahlawan yang terlatih, yang benar-benar dipersiapkan dan sudah berhasil melewati perang, dia pasti bisa nyampe ke targetnya, anak panah itu, kalau di tangan dia. Kalau di tangan saya, itu bisa terbang kemana-mana anak panahnya. Nah, dikatakan di Mazmur 127 ayat 4 ini, demikianlah anak-anak pada masa muda. Anak-anak pada masa muda, mereka diumpamakan sebagai anak panah. Apa korelasinya ke dalam kehidupan kita? Kita punya anak-anak di rumah kita. Saya punya 3 anak, Bu Yahya punya 3 anak, Pak Untoro punya 2, Pak Bambang punya 1, Pak Peter ada 1, Pak Pendeta punya 2. Kita semua punya anak-anak di rumah. Dan bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita, ya, kadang-kadang kita punya kekhawatiran bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, kerja keras yang kita buat sekarang ini, itu cukup tidak sebagai bekal anak-anak kita, ya, untuk melewati masa muda mereka dan bahkan untuk mereka melewati kehidupan untuk selanjutnya nanti. Saya yakin Pak Yahya, kalau bukan karena anak-anak dan istri, bukan karena keluarga, dia nggak akan bela-belain sampai jauh-jauh ke Kendal, ya, untuk cari nafkah. Bahkan Pak Bambang saya lihat dalam kondisi dia saat ini tidak bekerja, dia dan Ibu Hewi mencoba berbagai cara supaya tetap bisa menghasilkan
untuk kebutuhan sehari-hari demi siapa? Demi Joses. Saya melihat bahwa keluarga Pak Bambang benar-benar all out untuk anaknya ini, untuk Joses, khususnya saat sekarang lagi masa pemulihan. Pak Untoro juga saya lihat dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghidupi, untuk memberikan yang cukup untuk anak-anaknya. Ya, kita semua punya harapan yang besar untuk anak-anak kita yang ada di rumah. Ya, anak-anak yang kita besarkan dari kecil sampai saat ini, dan kita berharap mereka bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik dibandingkan kita orang tuanya. Nah, Mazmur 127 ayat 4 ini merupakan assurance atau kepastian atau sebuah penghiburan buat kita sebagai orang tua kalau saya lihat. Ya, khususnya kepada saya secara pribadi. Dikatakan bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saya yakin dan percaya bahwa anak-anak saya ini ada di tangan seorang pahlawan, yaitu Tuhan. Anak-anak kita di masa kecil, di masa muda mereka, di masa remaja mereka, itu ada di tangan seorang pahlawan, yaitu Tuhan. Dan mereka ini adalah anak panah yang tidak akan meleset ke targetnya. Mereka akan mencapai targetnya kalau kita serahkan anak-anak ini benar-benar di tangan pahlawan ini, yaitu Tuhan. Jadi itulah kepastian buat kita sebagai orang tua bahwa kita jangan khawatir selama dari kecil kita menanamkan hal yang baik, ya. Saya lihat Pak Untoro, Pak Bambang juga kalau bisa saya lagi di rumah di Sentul, saya lihat mereka pagi selalu ajak Joses renungan. Pak Untoro juga lihat selalu mencoba untuk mensempatkan diri untuk berdoa dengan anak-anaknya. Saya yakin keluarga Bu Yahya juga begitu. Ya. Di keluarga saya dengan anak-anak setiap jam 6 sore kami usahakan tertib, disitulah saatnya kami berdoa sekeluarga. Saya, anak-anak, dan papa. Nah, itulah bekalnya anak-anak kita. Supaya kita dalam usaha bahwa kita membimbing anak-anak kita untuk kita menyerahkan mereka kepada seorang pahlawan ini, ya, seorang tokoh, seorang sosok yang ibaratnya berkuasa di atas kita semua dan penuh kasih, dan kita yakin bahwa Tuhan yang akan menggunakan anak-anak kita sesuai rencananya untuk mencapai kesuksesan, bukan kesuksesan di mata manusia, tetapi kesuksesan di mata Tuhan, ya, sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi apapun yang terjadi sekarang, kadang kita khawatir nih, khususnya pandemi sekarang ini. Ya, saya selalu bilang sama anak-anak bahwa ada makanan di meja pun itu sudah puji Tuhan. Bisa sekolah itu sudah puji Tuhan. Anak-anak kayak Bu Yahya diberikan kepintaran yang luar biasa menurut saya. Ya, mereka bisa sekolah di sekolah negeri, mereka bisa bisa mengenyam pendidikan yang baik. Ya, Tuhan tahu bahwa Pak Yahya dan Bu Yahya benar-benar membesarkan anak-anak ini dengan baik, dan mereka bisa mencapai seperti sekarang ini. Tidak semua anak bisa masuk sekolah negeri. Joses juga. Waktu kapan itu kami ngobrol-ngobrol dengan Bu Hevi. Puji Tuhan ya, Joses masuk negeri. Bayangkan dengan kondisi seperti ini, apa tidak pusing dengan biaya pendidikan. Saya pun suka bersyukur bahwa puji Tuhan saya bekerja di sebuah sekolah. Kalau misalnya dalam kondisi ini bisa jadi saya pusing bagaimana membayar pendidikan anak-anak. Jadi melihat hal-hal yang terjadi dalam hidup kita harusnya jangan khawatir, karena selama ini Tuhan juga yang selalu mencukupi kebutuhan kita dan anak-anak kita. Jadi yang perlu kita lakukan sebagai orang tua adalah selalu mengingatkan anak-anak kita bahwa hai, kalian itu ada di tangan yang tepat loh. Kalian itu ada di tangan tepat, yaitu Tuhan yang akan selalu memelihara kalian, dan kalian sebagai anak panahnya Tuhan, kalian akan sampai ke target yang kalian mau, yang kalian doakan sesuai kehendak dan kebaikan Tuhan. Kalian akan sukses sesuai dengan pandangan dan rencana Tuhan. Jadi marilah kita rajin-rajin mengajak anak-anak kita untuk beribadah di rumah, untuk selalu berserah kepada Tuhan sekecil apapun mereka, ya, sekecil apapun mereka, kita
ajak mereka untuk membaca firman Tuhan supaya mereka punya hidup yang berserah sama Tuhan. Itu dia firman Tuhan pada sahabat ini. Ya, Tuhan kiranya memberkati kita semua dan anak-anak dan keluarga semua. Amin. 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 Amin dah. Kita akan lagu penutup kita buka lagu Sion nomor 457. Tuhan pimpin sepanjang jalan, amat senanglah hatiku, dan hilanglah ketakutan, karena Tuhan pimpin aku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin, tangan Tuhan pimpin aku, dengan setia ku turutnya, karena Tuhan pimpin aku. Ya, terima kasih kepada Bu Seli yang sudah membagikan firman kepada kita, dan kita akan lanjutkan doa penutup khotbah kita yang dipimpin oleh Bu Seli, sekaligus doa berkat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena berkat-Mu dan kasih sayang-Mu kepada kami, Jemaat El Shaddai, sehingga kami boleh berbakti melalui virtual ya Tuhan. Terima kasih untuk media yang sekarang sudah ada sehingga memungkinkan kami tengah-tengah pandemi ini untuk tetap bersatu dan berdoa. Ya Bapa, kami memohon kepadamu untuk memberikan kami kebijaksanaan sebagai orang tua, sebagai perwakilan Engkau di dunia ini ya Tuhan, untuk membesarkan dan membimbing anak-anak kami. Kiranya Engkau membantu kami ya Bapa, supaya kami bijak sebagai orang tua. Untuk saat kami memberikan, saat kami mencukupi kebutuhan anak-anak kami, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan pada kami ya Bapa. Sehingga apa yang kami berikan itu hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari keinginan untuk memanjakan anak-anak kami. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari keinginan untuk memberikan hal-hal yang sebenarnya mereka tidak butuhkan dan tidak mendidik mereka. Sehingga ya Bapak, anak-anak kami yang ada di rumah kami masing-masing saat ini ya Bapak, mereka bisa bertumbuh dengan baik, menjadi orang-orang yang bergantung kepada Engkau, menjadi pelayan-pelayan Engkau ya Tuhan di masa depan mereka. Terlebih dari itu mereka bisa memperoleh kesuksesan melalui tuntunan-Mu ya Tuhan, dan sukses di mata Engkau saja ya Bapak. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap keluarga yang ada di Jemaat El Shaddai ya Bapak. Secara khusus keluarga Pak Yaya, keluarga Pak Untoro, keluarga Pak Bambang, Ibu juga di sini ya Tuhan, dan keluarga hamba, dan jemaat yang lain yang tidak bisa hamba sebutkan satu persatu. Ya Bapak, kami mohon Engkau cukupi kebutuhan kami. Engkau berikan kesehatan, kiranya damai, sejahtera, dan kebahagiaan boleh jadi bagian kami dan keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, pakailah jemaat kami yang kecil ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan dengan segala kekurangan dan kesalahan yang kami perbuat. Biarlah ya Bapak Engkau membantu kami supaya kami bisa bekerja, bisa melayani sesuai dengan kehendak-Mu saja, dan kedepannya gereja ini bisa bertambah terus anggotanya ya Tuhan, dan makin banyak orang yang bisa mengenal Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sangat baik pada kami. Kami sembahkan doa ini ya Bapa, hanya dalam nama-Mu, Yesus Juru Selamat dan Penembus dosa kami. Amin. 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 Oke. Amin. Ya, Amin. makasih ibadah kita pada sahabat ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bu Seli yang sudah membawakan firman Tuhan. Terima kasih kepada Pak Untoro yang sudah membawakan persembahan di Sekolah Sahabat, dan Pak Bambang sebagai pemimpin. Terima kasih banyak Pak Yahya juga sebagai doa.
Dan biarlah pada hari Sabat yang suci ini, ibadah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.